Eh, apa ini tadi? Oke. Baik, ada tiga konsep yang harus dipahami ketika kita mempelajari tentang reading text. Ya, tiga trik atau tiga tips untuk menemukan. Nah, ini salah tulis ini ya. Menemukan arti sebuah vocabulary. Ada sebuah teori dalam bahasa Inggris yang pertama disebutnya adalah menemukan definisi dari clue atau tanda structural. Artinya ini lebih kepada tanda baca, Mbak, nanti. Tanda baca intinya bisa dipakai untuk mencari arti sebuah kata sulit. Maksud nomor satu adalah seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya menentukan arti dari word part, clues, dari tanda bagian kata. Kalau Anda menemukan sebuah kata, nah ini artinya apa? Ada suku kata yang bisa menentukan arti. Bisa dipahami maksud saya, Mbak? Suku Hanya kata. melihat suku katanya saja kita sudah tahu artinya. Oh, biasanya yang di awal kata itu ya, Pak. Bukan di awal kata, di suku kata awal. Iya, suku kata awal. Sampean Hmm. tak seneni sampean nek salah bicara. Suku kata bukan kata pertama ya. Awal kata. Awal kata itu apa, Mbak? Guyon ini, Mbak. Awal kata yang berada di bagian awal. Lah ya, namanya apa? Suku kata awal. Ya nggak bisa. Awal kata ya huruf. Iya dong. Musuh orang bahasa yo main-main kata akhirnya kita ya. Oke. Yang ketiga, nanti ada yang namanya mencari arti sebuah kata berdasarkan. Nah, ini dia yang nanti sering keluar. Kalau ini tidak demikian banyak. Yang banyak keluar itu satu dan tiga. Nah, berarti nanti mencari sebuah arti itu berdasarkan teori satu dan teori tiga. Tapi teori dua ya kita tetap pelajari. Oke, kita akan mempelajari yang pertama. Apa maksud dari tulisan ini? Seperti yang tadi saya sampaikan, menemukan sebuah definisi dengan cara memperhatikan clue, struktur, berarti tanda baca di antaranya. Maksud cara ini adalah kita akan mengetahui arti sebuah kata dengan cara memperhatikan structural clues yang berupa, nah ini dia, punctuation. Mbak Suci tahu punctuation? Nggak tahu, Pak. Oh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini ya. Tanda Tanda baca. baca. Misal, ada koma. Nah, positif muncul lagi yang dulu pernah kita pelajari. Masuk ke dalam penerjemahan itu apositif nanti berfungsi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ada sebuah clue yang berupa apositif diapit oleh dua koma atau positif itu. Nah, kata di sini kan yang nanti disebut sebagai kata sulit. Nah, kata sulit ini bisa dipahami dengan cara melihat kata-kata yang ada di sini, Mbak Suci. Kita buatkan contoh. Nah, ini dia. Apa Mbak artinya ini? Anda dibantu. Artinya apa? Itu dengan cara melihat tanda baca yang berupa koma, koma ini. Nah, diapit oleh dua koma. Berarti tulisan ini artinya apa? Ya, sama dengan tulisan ini artinya. Ini artinya apa ini, Mbak? Sepengetahuan Anda. A flood of rain. Rain aja saya tahu, Pak. Flut? Hujan.
Fruit nggak tahu? Fruit, nggak tahu. Oke deh, kesini dulu. Come on, jangan menangis. Artinya ini apa ini? Pelan-pelan. Ditebak dulu, Mbak. Artinya apa, Mbak? Fruit. Asli orang Indonesia sampai ini berarti ya. Hmm. Kalau ini artinya apa? Ini artinya apa ini? Sudra, nggak Tenggelam. tahu. Ini tenggelam. Oh, Oke. Atau menenggelamkan. Pakai tenggelam atau pakai me. Nah, ini flood, ini banjir. Wah, kalau begitu harus banyak kosakata. Ininya, di antara dua koma itu kan sebenarnya tugasnya kan menjelaskan. hmm. Betul enggak? Kita belajar apositif dulu di skill yang keberapa? Skill 3. Saya ingat skill 3 itu kan apositif. Apositif, object of preposition OOP, itu kan tugasnya menjelaskan. Menjelaskan mana? Menjelaskan benda yang ada di sini. Karena yang namanya apositif itu apa, Mbak? Benda, Yang penjelas, benda. benda. Kan begitu toh? Benda ini penjelas benda yang ada di sini. Itu namanya apositif. Nah, kalau kita ditanya ini artinya apa, ya sudah lihat di antara dua koma ini saja. Saya arahkan gini, kalau andai saja nanti Anda nggak ngerti artinya, tetapi kan tetap harus dikerjakan. Pakai cara terakhir nebak. Mana ABCD yang mirip-mirip dengan tulisan yang ada di antara dua koma. Misalkan ditanya, what does the mean? What does the delage mean? Apa arti kata delage? Ya sudah, Anda lihat aja yang ada di antara dua koma. Mana A, B, C, D yang tulisannya mirip-mirip dengan ini. Itu cara terakhir, cara menebak akhirnya. Tetapi kita kembali lagi ke permasalahan awal. Jadi untuk mencari arti sebuah kata, itu bisa melalui tanda baca. Tanda baca ada yang berupa koma. Contohnya ini, berarti tulisan ini itu adalah maknanya sama dengan tulisan yang ada di sini. Itu dulu yang harus Anda pahami. Clear? Iya, Pak. Oke, berarti the deluge itu artinya apa? Berarti di Delos itu Banjir yang disebabkan hujan, gitu loh. A flood banjir. of rain itu berarti banjir of rain, banjir hujan kan gitu. Berarti banjir yang disebabkan oleh hujan Hujan. mengancam. Ini mengancam menenggelamkan kota kecil itu, gitu maksudnya. Paham? Secara yang penting Anda paham dulu ya. Oh, begitu caranya. Begitu. Nanti kalau ada kata-kata sulit. Jadi di antara dua koma, pada saat Anda menerjemahkan itu penting. Tetapi pada saat kita mengerjakan soal TOEFL grammar itu pengganggu kan gitu kan kita sepakati kemarin-kemarin. Iya, Pak. Pada saat Anda menerjemahkan reading text, apositif menjadi penting. Tapi pada saat kita mengerjakan grammarnya TOEFL itu menjadi pengganggu. Kenapa? Karena yang namanya apositif itu menghalang-halangi pertemuan siapa, Mbak? Pertemuan subjek dan predikat. Nah, pengganggu kan? Tapi kalau pada saat seperti ini, posisi seperti ini, berarti dia fungsinya sebagai penjelas. Jadi penting kan? Oke, next. Berikutnya, wow.
Tanda yang kedua, tanda baca, ada yang namanya parenthesis, tanda kurung Romawi ini. Nah, ini adalah penjelas di kata sebelum Romawi. Atau ada tanda kurung, kita buatkan contoh langsung. Nah, ini dia. Apa ini artinya? Ya sudah, lihat aja ini. Itu maksudnya, Mbak. Barangkali nanti pas ujian ketemu kata sulit ini ditanyakan, ya sudah, apakah diperjelas pakai koma, apakah diperjelas pakai tanda kurung? Gitu. Nanti nggak begitu kejam kok pembuat teks itu sebenarnya. Pembuat soal itu nggak begitu kejam sebenarnya. Berarti kalau diterjemahkan, para tentara, oke, menuruni. Ayo, apa ini? Small deep-sided gulch. Gulch itu apa? A narrow valley. Valley itu artinya, Anda tahu valley? Sisi apa ya namanya? Tebing. Tebing yang sempit. Gitu maksudnya, Mbak. Para tentara itu menuruni sebuah tebing yang sempit untuk bisa masuk ke dalam ambas. Bas itu, bus ya, sorry. Itu artinya semak-semak. Berarti masuk ke semak-semak gitu loh maksudnya. Oke, saya tahu sedikit, maaf, saya tahu logika Anda. Aduh, usaha kata saya ini. Tapi yang ingin saya jelaskan kepada Anda, jangan terlalu ideal Anda membayangkan. Pokoknya yang penting Anda tahu, oh kalau saya nggak ngerti ini, saya harus pamit ke sini. Kalau saya nggak ngerti ini, saya harus pamit ke di antara dua koma. Itu intinya. Berikutnya, ada yang berupa dasis, tanda hubung. Nah, setelah tanda hubung, itulah nanti artinya. Apa kata sulit itu? Ya lihat aja setelah tanda hubung. Misal, nah ini dia. Apa itu metamemori? Ya Anda lihat, ada dua tanda hubung seperti ini. Nah, kalau kita cermati, ini namanya apa, Mbak? Ini predikat. Ini namanya apa? Ini namanya subjek. Nah, berarti kan ini sebenarnya penjelas. Penjelas mana? Ya penjelas sebelah kirinya. Berarti metamemori itu apa? Yaitu pengetahuan tentang proses memori seseorang. Intinya begitu, metamemori itu artinya ya di antara dua tanda hubung. Oke, jadi metamemori kalau kita hilangkan, ini kita hilangkan misalnya, misal, dan langsung metamemori itu bermanfaat dalam membantu kita menyimpan informasi dan mengingat informasi. Begitu. Tetapi di sini dipertegas metamemori itu apa? Ya sudah, lihat kata setelah ini. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Aman, Pak. Sebenarnya ilmu ini sama-sama dekat enggak, Mbak? Ilmu Anda dengan ilmu saya bahasa Inggris itu. Dekat, Pak. Betul kan? Sedekat sebenarnya. Sebenarnya Anda paham itu, cuma hanya beda istilah saja. Mungkin seperti itu. Oke, next. Apa ini? Oke, berarti yang namanya structural clues itu selain yang tadi yang namanya A itu apa tadi Mbak? Yang Mbak? Punctuation. Punctuation. Berarti yang kedua itu adalah tanda definisi clue. Misalnya is, was, are, means. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada sebuah teori banget. Apa Mbak misalnya Mbak? Morfem adalah, kan begitu ya? Fonim Ya. adalah, nah itu kan pendefinisian. Nah,
adalah. Itu kan ini. Morpheme means, nah kan ini. Ini artinya mirip. Ini meliputi, ini disebut. Nanti Anda bisa lihat di videonya, saya cek biar nggak banyak nulis. Nah, kata-kata yang ada di sebelah sini, itu lihat aja kata-kata yang setelah ini, dan seterusnya. Karena itu adalah pendefinisian. Anda lebih tahu ini. The art, science, or profession of teaching is called. Nah ini dia. Pedagogi. Seni, ilmu pengetahuan, profesi, pengajaran adalah, disebut pedagogi. Disebut itu kategorinya adalah definition clause. Berarti bisa dicek dari sini. Oh, ada tulisan ini. Berarti ini artinya apa? Ya, ini artinya begitu. Jadi nanti kita biar tinggal tengok kanan, tengok kiri. Gitu saja nanti. Oke, next. Nah, ini dia. Divergent thinking is generating many different ideas in order to solve a problem. Generating itu adalah menghasilkan. Berpikir beda menghasilkan banyak ide yang berbeda agar bisa memecahkan sebuah masalah. Ini menjadi hal penting, berarti kategori ini. Oke, is itu adalah definition clause. Apa itu divergent thinking? Maksudnya begitu. Berpikir beda, ini artinya sama dengan different. Nah ini, nah kan, different-nya ada di sini. Divergent itu sama dengan different. Yang ketiga, dengan melihat tanda contoh. Oke, langsung ada gini. Sorry. Selama ini Mbak Suci terjemahkan apa? Suggest itu. Seperti, Pak. Seperti, semisal, gitu ya. Oke. Ini juga menandai bahwa Anda sebenarnya sudah dapat pengetahuan apa arti tulisan di sini yang kata sulit itu dengan melihat tulisan ini. Coba kita cek. Hmm, coba ada ini. Ini tuh apa sih? Anda lihat pemberian kan seperti ada ini. Anda disuruh menyimpulkan sendiri ini. Dari kata yang dikasih koma, yang dikasih koma, yang dikasih koma, itu memperjelas tulisan ini. Kalau ini kita hapus, sebentar, kita ganti warna. Kalau ini kita hilangkan, Anda tahu apa arti tulisan yang dicetak tebal ini? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu. Tetapi Anda dikasih yang namanya apa ya? Tunjuk. Arahan, betul, petunjuk bahwa ada yang namanya ini, namanya ini, namanya ini. Ini jenis-jenis apa? Gitu loh. Kalau Anda perhatikan tulisan yang ada di sini, Mbak. Ini apa, Mbak? Artinya, sejenis apa maksudnya ya? Sejenis, apa ya? Hewan. Anjing. Anjing, dari mana? Anda tahu kalau itu anjing? Kudo. Anda Kudo. tahunya kan ini. Bayangkan kalau kita nggak tahu ini, nggak tahu ini, nggak tahu ini. Ya sudah, pamit aja kepada panitia ujian dan jangan lupa cium tangan. Pamit, saya pulang dulu gitu. Sulit gitu. Tetapi dengan adanya petunjuk-petunjuk seperti ini mempermudah, oh ini jenis anjing. Begitu saja. Jadi sangat penting kita memahami yang namanya
Structural clues. Ini tadi semuanya disebut sebagai structural clues. Makanya kalau ada siswa yang sambat, mengeluh, saya nggak tahu artinya ya, karena dia nggak menguasai materi ini. Begitu. Oke. Hmm, saya tanya, ini artinya apa ini? Kan begitu. Berarti kita bisa melihat dari tanda mana? Dari tanda ini. Contoh loh kan. Kita dikasih contoh, kita dikasih petunjuk, ada tulisannya ini, dan ini. Sebenarnya kan ini menandakan pembuat soalnya baik hati. Coba bayangkan kalau ini tidak ada. Sampai sini nggak ada. Ayo, Pak. Various means of convenience are used worldwide. Tapi berhubung ada tulisan kayak gini, Anda terbantu, kita terbantu. Maka ini sebenarnya apa? Kendaraan. Kendaraan, karena Anda melihatnya mobil. Jujur-jujuran, kalau seandainya ini tadi tidak ada, kita tahu ini artinya apa? Nggak Nggak tahu. tahu. Harus buka kamus, sementara ujian kan nggak boleh. Itu. Maka materi ini sebenarnya bisa menaikkan mental. Menaikkan mental siswa bisa, oh ternyata meskipun saya dikasih kata sulit, tetapi ternyata saya dikasih pertolongan. Entah pertolongannya yang berupa A, entah B, entah C. Begitu. Jadi nanti kalau Mbak Suci ketemu siswa, ada yang curhat masalah kayak gini, Anda harus bercerita. Oh, gampang itu di sini tak jelaskan. Gitu. Nek C eling. Oke, secara umum paham, tapi istilah-istilah ilmiahnya ini loh yang kadang bikin lupa kan gitu Mbak ya. Oke, next. Come on. Mulai pusing. Oh enggak pusing. Gampang kok ini. Mbak, tolong terjemahkan yang tidak ada tanda garis bawahnya. Soal, bukan bukan bacaannya. Soalnya saja. Deep-seated illusions most likely means illusions that are. Itu dia minta yang maknanya seperti deep-seated illusions. Gitu ya. Iya, most Iya, likely. itu ilmu bahasanya ya gampang. Anda tinggal bertutur kan gitu. Saya kan minta terjemahan. Saya tahu Anda udah ngerti maksud soal ini. Oh, nama babnya aja vocabulary. Tapi terjemahkan. Kan sudah dapat bonus toh dari saya. Ini nggak usah diterjemahkan. Yang diterjemahkan yang di sini saja. Come on. Kapan bisa nyuruh tentor kalau nggak sekarang? Most likely means Predikatnya mana tuh? means. Oke, Anda sudah pinter kalau yang ini. Berarti ini subjek kan? Terus kayak Ya, gini nih apa? Anda tahu artinya ini kurang lebih deh, tebak. seperti Sudah saya duga. Anda tahu ini artinya apa? Jauh kan? Makanya saya suruh nerjemahkan karena jauh. Kalau yang ini paling paling mungkin mungkin. gitu.
Jadi kita disuruh mencari jawaban yang paling mungkin mendekati makna ini. Maksudnya Anda sudah benar, sudah tahu maksud saya. Ya karena Anda tentor. Bayangkan sebagai siswa, wah, ditinggal saja. Silakan Mbak, cari jawabannya Mbak. Deep seated reason. Anda mencari artinya di mana? Cari artinya dari ini, Pak. Dari kalimat itu. Kalimat mana? Psychiatrists believe that this Ini, unreasonable. ini di antara dua koma kan, sama ini kan? Ya karena ini di ujung kalimat ya berarti diganti titik komanya. Oke, artinya di sini. Nah ini terjemahkan. Coba apa? Ada eh, nuansa apa? Nuansanya, kalau Anda nggak bisa terjemahkan secara utuh, lihat aja nuansanya subjektif atau negatif. Nanti baru dicari di sini. Perhaps a terrifying experience during childhood. Mungkin sebuah pengalaman yang, ini kan, ini yang artinya. Ini kan kategori apa Mbak? Kategori skill 4 yaitu present participle yang bermakna verb ing. Verb ing ini yang me. Karena dia adalah adjektif. Come on. Pengalaman yang terrifying. Terrifying itu apa? Mengerikan. Selama masa, ini masa kanak-kanak. Oke. Jadi deep seated reason itu dimaknai sebuah pengalaman yang mengerikan di masa kanak-kanak, masa kecil. Nah, tulisan ini dilihat di ABCD-nya, mana yang sama? Coba kalau long forgotten, artinya kurang lebih apa mbaknya? Yang A ini. Tidak mudah dilupakan. Loh, kan. Dan Loh. forgot. Long itu apa? Lama. Lama. Panjang. Kalau Lama. sudah lama dilupakan, berarti masalahnya itu masalah berat atau ringan. Ringan. Berarti jawaban A. Salah. Oke, good. Gitu loh Mbak, maksudnya Mbak. Harus didobeli, di triple pemikiran yang double-double atau yang triple-triple kalau soal seperti ini. Come on. Kalau yang B, terjemahannya apa? Sulit untuk dipilih. Sulit untuk dipilih. Ada nuansa yang bahasa-bahasa yang deket-deket dengan mengerikan nggak? Enggak. Nggak ada kan? Stop dulu. Iklan, mumpung inget. Mbak boleh nanti bercerita kepada siswa, adik-adik, yang namanya bahasa itu rasa. Rasa harus dilibatkan, Mbak. Nggak bisa asal terjemahan, tapi rasa harus dilibatkan kalau menghadapi soal yang kayak gini. Bahasa itu rasa. Kalau nggak percaya, coba kalau ada orang lewat. Mbak Suci katain orang itu. Pasti berhenti. Apa lo bilang? Kan gitu pasti. Karena yang Anda tawarkan ada dua rasa. Rasa positif sama rasa negatif. Bahasa itu rasa. Nah, maksud saya, ini tadi ada unsur mengerikan. Apakah jawaban B ada juga nuansa atau unsur mengerikan? Kan nggak ada. Oke, jawaban C sekarang. Tidak mudah dihandle. Tidak mudah untuk ditangani. Enak sekali ya Mm-mm. orang bahasa itu ya.
Tidak mudah untuk ditangani. Oke, apakah ada persamaannya dengan makna yang ada di sini? Ada. Oke, ketemu Mbak. Jadi apa ya? Saya bahasakan sejujur-jujurnya ke sampean. Serumit itu mencarinya, tidak bisa dilihat asal kata-kata ndak, harus main main rasa, Mbak. Yang D, Sulit untuk direalisasikan. loh kan, nggak boleh nerjemahkan gitu, Mbak. Hah? Nggak boleh direalisasikan, nggak boleh. Bukan itu artinya. Realize itu artinya apa, Bang? Menyadari. Sulit untuk disadari kalau digabungkan. Di dalam kamus menyadari bukan direalisasikan. Bukan. Hmm. Kalau yang E, flexible to change. Fleksibel diterjemahkan apa? Mudah. Kan gitu toh. Mudah berubah. Berarti kan banget salah. Seperti itu. Ada soal seperti itu. Ini saya ambil dari 2011, Mbak. Ujian masuk PTN. Anda waktu itu umur berapa tahun ini, Mbak? 2011 itu saya Hah, SD, Pak. Lupa. SD, Pak. Saya sudah di Primagama, sudah angkat kaki dari Tenggarong itu. Oke, 2011. Lama sekali. Berarti berapa tahun yang lalu ini soal? 14-15 tahun yang lalu. Oke, next. Come on. Yang ditanyakan apa? Ini, Mbak, yang ditanyakan, Mbak, ternyata. Menurut teks, mana kata-kata berikut ini yang menggambarkan? Nah, berarti Anda lihat, ini kan ada tanda apa ini? Hop. Nah, jawabannya ada di sekitaran sini. Wes, jawabannya ada di sini. Mana ABCD yang secara makna tulisannya sama dengan option? Yang C, Dari mana Anda tahu kalau itu C? Galaxy Close to. Close Galaxy to. Close to itu sama dengan, Close to itu sama dengan artinya apa memang? Close to artinya apa? Dekat. Ini apa ini? near itu dekat. Nah, coba jahatnya pembuat soal. Di dalam teks ditulis close to, di dalam option ditulis near. Padahal setelah close to apa? Setelah close to Milky Way. Iya, Coba kita cek lagi. Milky Way ternyata diganti Earth Earth Galaxy. Galaxy. Nah, di sini coba Anda tahu. Milky Way dalam kurung apa? Dalam kurung itu berarti maknanya sama enggak? Sama. The Itu yang saya Galaxy. mau bilang. Di dalam teks ditulis Milky Way, tetapi di dalam option ditulis Earth Galaxy. Apa itu Earth Galaxy? Ya ini, Milky Way. Coba. Nakalnya soal kayak gini ini. Sebenarnya kan hanya permainan kata-kata. Kalau kata-katanya banyak, kosakatanya maksud saya.
Oke, jawabannya C. Oke, ada soal susah lagi. Teori kayaknya ini. Nah, itu Mbak tadi yang pertama. Tadi apa Mbak? Yang pertama Mbak mendefinisikan sebuah arti dengan cara melihat structural clues. Sekarang yang kedua, menentukan makna berdasarkan word part. Nah, ini tadi, gampang ini mah. Anda nanti akan menyadari, oh alah, dari situ. Maksud cara ini adalah kita akan mengetahui arti sebuah kata dengan cara memperhatikan bagian-bagian sebuah kata. Misal, Anda pasti ada yang sudah kenal. Kenal nggak dengan kata-kata ini, Mbak? Mana yang kenal? Aslinya ini, dalam bahasa Inggris artinya ini, oke, ditulisnya pakai seperti ini. Anda lebih kenal dengan yang mana tulisan-tulisannya? Lebih kenal yang meaningnya, Pak. Iya, yang mana? Oh, enggak. Maksud saya yang ininya, yang ini atau yang ini. Ya, yang ini aja. Anda kenal yang mana? Example, saya lebih Example, mana example? itu kontras. Oh, yang bagian ini. Ya, maksud saya tulisan yang mana dari sini ini? Lebih lebih sering akrab dengan kata mana? Atau bahkan mungkin ada yang Ya, diserap oleh bahasa Indonesia. Ada enggak? miss, miss, miss disekap sih. Mana? Miss, Miss, mistake. mistake. Nah, dari kata Ada miss kalau di, saja sudah tahu Anda. Kalau ini minimal maknanya negatif. Anda tahu ini iya, solo, penyanyi solo, dari kata iya, ini Pak, sol. Sol itu artinya satu, dari bahasa Latin. oh, Tri, triple. Triple itu kan lapis tiga. Oke, miss tahu sudah. Tadi dekade. Dekade itu artinya dek. Dek itu 10. Oke, multi itu banyak, multiple. Nah, dari kata-kata yang di sini atau yang di sini, bagian-bagian kata yang kayak gini-gini, itu kita akan tahu arti sebuah kata. Coba yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan sekarang, mana yang sudah Anda akrabi? Yang di sini. hmm, Anda sadar kalau ini ter, aslinya ini ter itu artinya tanah, teritorial. Anda lebih kepada mana? Teritorial kan tanah, wilayah. iya, Lebih kepada geografis wilayah, toh. Nah, iya, itu lagi. Ini Anda pernah didikte. Didikte itu kan berarti guru kita bicara, ngomong, terus kita yang menulis kan. Ternyata artinya memang ngomong. hmm, Oke, iya, domin. Nah, sekarang sudah tahu, oh ternyata kata-kata ini sudah membawa makna. Spectator itu artinya adalah penonton, bukan supporter. Si artinya spek itu artinya melihat, berarti orang-orang yang melihat, menonton. Jadi kalau Anda fansnya sepak bola, terus Anda datang ke stadion, Anda itu bukan disebut sebagai supporter, bukan. Anda disebut sebagai spectator. Supporter, apakah harus melihat? Kan enggak. Saya supporternya Persebaya, penggemar. Supporter itu penggemar. Tapi kalau spectator itu pasti melihat nonton ke mana ke stadion atau nonton di TV itu namanya spectator. Jadi tulisan-tulisan ini bisa membantu menentukan
arti sebuah kata. Hati-hati di dalam TOEFL itu biasanya ada tulisan ini, Mbak. Terus dikasih, nah ini apa ini artinya? Artinya Tolong di adalah, sorry, artinya sendiri. Kan satu, sendiri gitu loh. Solely. Oke, ya, urusannya Pak. ini, urusannya adalah sudah paham. Kalau hafal nanti, nggak apa-apa, nanti aja. Yang penting sekarang paham kan, Mbak? Iya, Oke, kalau sudah paham berarti kita ke sini. Terus, kalau sudah tahu teorinya gini, jawabannya apa? ABCD-nya. dekade Iya sudah, jawabannya adalah yang D. oke. Ini jawabannya apa? Come on. Terkait itu Udah, ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Yo, asal Anda tahu. Ter itu apa ter tadi? itu tadi bumi. Earth. Earth itu berarti mana yang sama dengan ini? A, lem. Jawabannya yang A. Kalau ini apa Mbak artinya yang D? Saya bisa melihat dengan cara Anda tersenyum. Saya yakin Anda tidak tahu artinya ini. Karena senyum Anda sudah mengisyaratkan makna. Mbak, kalau mineral itu apa Mbak? Mineral. Hmm. Iya, mineral. Loh, mosok. Makna mineral itu apa sih? Barang-barang yang dihasilkan dari perut bumi. Barang tambang mineral itu berarti cincin yang melingkar di jari sampean itu namanya barang mineral. Karena dia lahirnya dari perut bumi. Semua yang lahir dari perut bumi disebut mineral. Bukan yang dikonsumsi oleh tubuh loh ya Mbak. Mineral, protein, bukan itu. Ini barang tambang. Bahan tambang. Sebenarnya jawaban C ini sebenarnya tujuannya untuk mengalihkan jawaban A. A sama C. Tapi kan C itu bagian dari land. Betul? Bahan tambang kan bagian dari. Iya, Oke, lanjut. Loh, apa ini? Kok tiba-tiba? Oh, ini dia. Menggunakan konteks untuk menentukan makna. Maksud dari cara ini adalah bahwa kita mengetahui makna sebuah kata dengan cara memperhatikan kata-kata di sekitar kata sulit, yaitu melalui konteks kalimat. Bagian dari suatu kalimat yang ikut mendukung pencarian makna. Jadi nanti kita diminta untuk, misalkan di sini ada kata sulit, kata-kata yang ada di sini itu nanti membantu kata-kata sulit ini artinya apa. Coba, saya punya kalimat begini, saya nggak tahu saya sudah pernah memberikan kalimat ini ke sampean atau belum. Mudah-mudahan sih sudah. Sudah Mbak ya? Artinya apa Mbak? kayak my money makes the price. Ini belum pernah sih, Pak. Oh, belum pernah. Alhamdulillah. Coba terjemahkan secara leksikal. Anda, saya udah nggak usah ngajari makna leksikal. Tapi boleh dong Hmm. saya tahu apa makna leksikal? Leksikal itu makna yang eh Ayo, lali. tidak Ayo, lali. ya,
Tidak Ayah sesuai lagi. dengan strukturnya. Apa? Makna yang berdiri sendiri gitu. Terlalu teori. Nggak mau. Loh, kalau gramatikal itu sudah terkontaminasi dengan Saya budaya. nggak tanya gramatikal. Saya tanya leksikal. Makna yang berdiri sendiri. Itu ya maksudnya ya. Saya bisa terima makna yang Anda sampaikan. Tetapi bayangkan ketika Anda memberitahu kepada siswa, siswanya mudah paham nggak, Mbak? Nek sampean kasih makna yang berdiri sendiri. Siswanya gampang 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 paham nggak kalau diterjemahkan kayak gitu? Enggak. Nah, berarti kan tugasnya sampean sebagai pengajar harus mencari cara lain biar siswa itu paham. Lebih mudah maksudnya. Apa yuk? Makna leksikal itu makna kamus. Iya dong. Biasanya saya pakai kata denotasi, Pak. Oh, terlalu teori. Langsung diarahkan ke sini makna kamus. Kalau makna kamus itu kaku, nggak bisa dipakai untuk terjemahan reading text. Maka munculkanlah makna gramatikal. Apa makna gramatikal? Makna Makna apa Mbak? Apa Mbak? Ayo, ayo. makna lapis kedua, makna konotasi yang sudah berkaitan dengan budaya, Mbak, konteks. Mbak Suci, maaf yo. Saya boleh nggak ngasih masukan ke Iya, Pak. Mbak Suci dalam hal penyampaian apa ya, membawa ilmu yang ada di buku kepada siswa. Jangan terlalu teoritis. Saya pernah ini dapat dikritik juga oleh pimpinan, kalau mengajar siswa, jangan memaksa siswa masuk ke dalam otak kita. Maka kita yang harus turun kepada otak siswa. Otak siswa itu masih rendah. Maka kita harus membuat bahasa-bahasa yang lebih dipahami. Jadi kita harus pakai bahasa mereka. Seperti makna leksikal, ya makna kamus, gitu saja. Tapi kalau makna gramatikal, makna lapis dua tadi ya, yang saya minta maaf loh Mbak ya, saya ngasih masukan kok loh ya. Oh, Makna, Pak. makna yang lahir karena adanya hubungan. Sampai kalau jadi pengajar sing agak dalam tanda kutip preman, ini saya jabarkan, ini dijabarkan boleh. Yang namanya lahir itu harus ada hubungan, Dek. Nah, itu kalau cowok berani saya. Kalau cewek saya yakin nggak, Anda nggak berani. Mana yang lahir karena ada hubungan antar kata atau kalimat. Nah, coba kalau ini kita terjemahkan pakai makna leksikal, ya artinya adalah bertemu dan tidak nyambung maknanya nanti. Uang saya bertemu harga. Maka itu jawaban, maaf, terjemahan yang salah. Maka terjemahkanlah gramatikal itu konteks. Sama. Lugas. Makna yang ada di wilayah geografis daerah tersebut. Sesuaikan dengan makna yang ada di daerah tersebut. Meets di sini artinya adalah cocok, sesuai, pas. Nah, maksudnya bertemu itu cocok, sesuai, pas. Berarti meets di sini artinya adalah makna gramatikal, bukan makna leksikal. Lagi, saya tanya kepada Mbak
Suci. Mungkin juga sudah pernah saya tanya, Mbak ini artinya apa, Mbak? Refill. Iya, satu kata saja saya tanya, Apa ya? apa ya? Pasti Anda ingat, pengennya ingat ini. Apa ya artinya di kamus ya? Kan begitu. Nah, ini nanti buatlah makna gramatikal. Berarti harus dimasukkan ke kalimat. Susi wants to reveal her love to Mr. Agung. Mumpung wongnya gak ikut. Ah, terjemahkan, Mbak. Susi ingin bilang kepadanya bahwa Loh, 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 dia loh. Ayo, ayo, ayo. Ini artinya apa dulu? mengungkap Ini dulu artinya apa? dia mencintai No, 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 no. Ini artinya apa? bukunya. Iya toh? Anda harus tahu bahwa ini adalah pronoun, kata ganti yang menyatakan kepemilikan kan? Berarti ini pasti berarti ini pasti benda. Berarti cintanya, bukan dia mencintai, bukan. Come on, diulang lagi, Mbak. Susi ingin mengungkapkan cintanya kepada Pak Agung. Iya, akhirnya tahu gitu loh. Artinya akhirnya tahu. Gara-gara kita silaturahim ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nggak ada lagi. Mosok misalkan Susi ingin menggadaikan, menitipkan cintanya, menjual cintanya. Kan enggak. Urusannya ada lawan jenis, ada keinginan, ada rasa cinta. Ya sudah mengungkapkan. Berarti sampai ke situ nanti menawarnya, menafsirnya. Begitu, Mbak. Coba kita cek lagi. Sorry, agak diperpanjang ini. Biar segera selesai. Tinggal sedikit kok. Pernah dengar kata yang dicetak tebal? Nggak pernah. Allahu Akbar. Semen bukan pemerhati politik kah? Pemerhati politik, Pak. Wih, tapi kok nggak ngerti incumbent? Nggak pernah tahu. Sampean Mas pernah hidup pada zamannya Pak Saukani nggak? Pak Saukani. Nggak kenal? Nggak kenal? Saya saya tahu Pak Syaukani, tapi saya nggak ingat pernah hidup di masa itu apa enggak. Rita, tahu Rita? Tahu, Pak. Iya, Itu kan anaknya Pak Syaukani, bupati atau gubernur itu. bupati. Nah, dia menjabat berapa kali? Ibu Rita itu menjabat 2 kali. Katakanlah ya, katakanlah 2001, 2001 sampai 2006. Terus ada pemilihan lagi misalnya 2007 sampai nanti menjabat 2012. Bu Rita ini pemimpin sampean di wilayah Kukar. Terus Bu Rita ikut lagi. Nah, Bu Rita itu disebut sebagai incumbent, orang yang menjabat pada masa ini ingin ikut ini, itu namanya Bu Rita sebagai incumbent. Kalau saya nantang Bu Rita yang saya belum pernah menjadi calon, saya disebut newcomer. Clear? Iya. Saya buatkan contoh dari gubernur Anda. Tapi sekarang di mana dia, Mbak?
Di Di, Jakarta, Pak, di di Jakarta. Jakarta. Paling ini belanja ke mall-mall banget, duitnya banyak masalahnya ya. Iya, betul sekali. Ya sekali. Udah jawabannya apa? Incumbent itu berarti sama dengan apa? Berarti Anda harus membaca ke kanan kirinya. Incumbent gitu loh. Membaca dari sini sampai sini. Kalau belum, dilanjutkan ke kalimat setelahnya lagi. Pasti terbantu nanti. Berarti sampai sini. Dalam sebuah pemilihan pemerintahan, incumbent biasanya memiliki keuntungan yang kuat atas newcomer. Seseorang yang sudah ada di dalam kantor dan kemudian memiliki tingkat peluang lebih baik dipilih, oke, dibandingkan seseorang yang tidak dikenal, itu namanya incumbent. Jadi incumbent itu adalah orang yang pernah menjabat, dia punya power lebih besar dan dia kecenderungannya menang lebih besar. Maka jawaban yang benar adalah Special type of election. bukan. Ini jawabannya. Holder apa holder? Kamu punya di kantor holder? Holder. Punya. Apa itu holder, Pak? Oh, oke 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 oke. Dalam bahasa Inggris ada tulisan to hold, maknanya banyak. Satu, memeluk. Hold me. Nah, peluk aku. Ada yang kedua, menahan. Misalkan di sini tadi, hold me. Nah, perintah. Ada yang menahan, tahan, hold. Ini artinya tahan, gitu. Di orang Jawa diplesetkan menjadi hold. Nah, maknanya kan tahan. Orang Jawa salah dengar. Nggak tahu kalau di Kalimantan saya belum pernah ketemu yang ini. Hop, 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 hop. Maksudnya kan stop, tahan. Maksudnya gitu. Cuma diplesetkan sama orang Jawa. Padahal orang Jawa aslinya nggak ngerti. Lidahnya saja. Terus mengadakan. Mengadakan. Nah, holder itu penahan. Lebih ke sini. Penahan kantor. Berarti penguasa gitu loh, Mbak. Siapa penguasa? Ya incumbent, orang yang masih menjabat. Jadi Kieran itu sekarang. Nah, lebih memperjelas ini. Sekarang dia masih menjabat dan pengen mencalonkan kembali. Oke, ini masih sudah ngantuk belum Mbak sampean Mbak? Masih aman, Pak. Oke, silakan. Apa ini artinya? Lihat saja di sini. Nah, ini kan The Black Widow got its name. Mendapatkan namanya karena si siapa ini Mbak? Female? Perempuan. Hmm, untuk binatang kok ya betina. Karena sang betina telah dikenal membunuh sang jantan setelah kawin dan akibatnya menjadi widow. Ayo, sudah ada petunjuk gitu. Berarti widow itu apa? Si Black Widow mendapatkan namanya karena sang Karena betina telah membunuh sang jantan setelah kawin. Akibatnya menjadi menjadi apa? widow. Janda. Apa itu janda? Tidak punya pasangan. Berarti jawabannya mana? Yang D. Yang D.
seekor binatang jantan yang laki-lakinya, sorry, betina yang pejantannya telah mati. Gitu maksudnya. Oke, sekarang globular. Apa artinya globular? Ya sudah dibaca di kanan kirinya ini. The Black Widow agak beda. It, yaitu The Black Widow, memiliki tubuh yang globular. Ada tanda ini, Mbak. Sebentar. Jangan sampai lupa. Tanda ini apa ini? Sampai sini. Nah, ini jawabannya di sini. Come on. The size and shape of pea. Berarti ngomongin apa? Si globular ini. Nah ya, yang ini ngomongin tentang apa tulisan ini? Lihat ABCD-nya sama ukur dengan tulisan the size and shape of P. P itu artinya apa tuh? Kacang itu bentuknya gimana? Kacang itu bentuknya, Bulat. iya, Anda tahu globe? Anda kenal globe? iya, Globe itu apa sih? Bentuknya gimana? Bulat kan? Nah, iya. jawabannya D. Kayak gitu-gitu yang namanya konteks itu. Sebentar, masih ada. Ah, terakhir ini Mbak, sorry. Ampel, ampel, mana ampel? Ini dia. Coba, berarti dimulai dari sini bacanya. Sang betina lebih ampel dibandingkan male. Nah, ini dia. Ada kata kunci ini. Coba, berarti ngomongin apa ini? Come on. Roughly 4 times larger on average. Ngomongin apa? Hmm, large in size? Jawabannya Bukan ya? adalah yang B. Gitu saja. Jadi ampel itu menyatakan ukuran yang besar. Ditandai dengan ini tadi lah. Ilmu ini kan tadi yang kita pelajari. Terakhir, mortal. Udah tahu loh mortal ya? Mortal. Nah, apa mortal itu? Mortal itu Bukan murotal loh ya. Gitu, ya. Kalau nggak tahu ini dibaca ini. eh, Oh, mulai dari sini, Ding. Black Widow menggigit, sorry, gigitan Black Widow telah mengakibatkan, kematian. tapi hal ini tidak biasa bagi Black Widow, gitu loh, yang sehingga menyebabkan mortal. Apa mortal? Ya kematian. Mortal itu kematian. Kalau kelahiran apa? Natal, Mbak. Natal sama mortal itu berantonim. Mortality sama natality. Kalau dalam ilmu geografi ini ada angka kelahiran sama angka kematian. Begitu. Silakan nanti ini dibaca lagi atau dilihat lagi. Saya yakin ini ilmu penting, Mbak, kaitannya dengan penerjemahan. Ketika ada kata-kata sulit, kecenderungan siswa itu putus asa. Kenapa? Karena nggak mau ngerti ilmunya. Demikian Mbak E, terima kasih. Di sana sudah jam 10 lebih. Selamat beristirahat. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul. Ging, ging, ging.